Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Hernandez. Di sini saya akan menjelaskan pencarian dalam Java, yaitu searching. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu searching terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita menuju ke slide. Oke, baiklah, kita sudah masuki slide, yaitu searching dengan metode sequential search. Sebelum masuki lebih lanjutnya, kita harus mengetahui apa itu searching terlebih dahulu. Searching yaitu proses mendapatkan atau retriever informasi berdasarkan kunci atau key tertentu dari sejumlah informasi yang telah tersimpan. Secara sederhana, searching adalah proses pencarian data yang ada pada suatu deret data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Nah, kemudian kunci atau key digunakan untuk melakukan pencarian record yang diinginkan dalam suatu data. Tahapan yang paling penting pada searching adalah memeriksa jika kunci yang dicari sama dengan data yang ada pada list data. Nah, jenis searching terbagi menjadi dua, yaitu single match dan multiple match. Single match yaitu pencarian yang menghasilkan satu data saja. Contohnya seperti mencari mahasiswa dengan menggunakan NIM. Karena hanya satu NIM yang digunakan setiap mahasiswa. Kemudian multiple match yaitu pencarian yang memungkinkan menghasilkan beberapa data. Contohnya seperti mencari mahasiswa dengan IPK 3,5. Tentu banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan IPK 3,5 tersebut. Nah, kemudian algoritma searching. Nah, di sini algoritma searching ini terbagi menjadi dua, yaitu sequential search dan binary search. Di video kali ini saya akan membahas tentang sequential search. Apa itu sequential search? Sequential search ini merupakan teknik sederhana dalam pencarian, di mana algoritma pencarian dengan menelusuri sebuah elemen data pada sebuah larik atau array secara berurut mulai dari data pertama sampai data terakhir. Nah, di sequential search ini terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu best case dan worst case. Di mana best case itu adalah kelebihan dari sequential search dan worst case itu adalah kekurangan dari sequential search. Best case dari sequential search ini, jika data dicari terletak di depan atau di awal deret, itu waktunya akan lebih singkat. Dan kemudian sebaliknya, jika data itu terletak di bagian akhir dari data, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Contohnya seperti ini. Data 5692817. Best case ketika input X sama dengan 5. Dan worst case-nya itu ketika input X sama dengan 4. Oke, langsung saja kita ke simulasinya, yaitu 8 kita bandingin dengan 5, itu hasilnya adalah false. Kemudian 8 bandingkan sama dengan 6, masih false juga. Kemudian 9 masih false juga. Kemudian 2 masih false. Dan kemudian 8 dibandingkan 8, maka hasilnya true. Oke, baiklah, kita akan menuju ke programnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Irnisa akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pencarian beruntun dengan sentinel. Pencarian beruntun dengan sentinel. Jika pencarian bertujuan untuk menambahkan elemen baru setelah elemen terakhir lari, maka terdapat sebuah varian dari metode pencarian beruntun yang mangkus. Nilai X yang akan dicari sengaja ditambahkan terlebih dahulu. Data yang ditambahkan setelah elemen terakhir larik ini disebut dengan sentinel. Perhatikan area berikut. Terdapat 7 data dari 0 sampai 6 indeks. Array pada indeks ke-6 berguna untuk menjaga agar indeks data berada pada indeks 0 sampai 5 saja. Bila pencarian data mencapai indeks ke-6, maka berarti tidak ada datanya. Sedangkan jika mencapai indeks ke-6, maka data tersebut ada. Langsung saja ke contoh pencarian dengan sentinel. Private integer public sentinel in sentinel class integer and this data. New integer n plus 1 public pula sentinel set data integer index integer value if indeks besar sama dengan 0 dan indeks kecil dari this data length kurang 1. This data index sama dengan value. Cari integer X public this data length kurang 1 sama dengan X. Integer A integer A sama dengan 0 while A kecil dari this data A plus return A kurang berapa, else return kurang 1. Public static void string statis scanner in new scanner system.in. Kita pakai scanner ya.
jumlah data sama dengan integer n sama dengan input next integer. Sentinel, new sentinel, for integer a sama dengan 0, a kecil dari n, a plus plus. Data ke A sama dengan nilai yang dicari. Integer r input next integer. Data X ada di indeks ke, ini mainnya kurang, ini kurang penutupnya. Baiklah, kita langsung run jumlah data. Jumlah datanya kita tulis 5. Nanti data ke-nya itu cuma sampai 4. Ini kan dari 0 sampai 4, 5. Nilai yang kita cari 5. Yang ada di indeks ke-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mufti Akhiranggi. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai binary search pada Java atau pencarian bagi dua pada Java. Baiklah, kita mulai. Binary search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari, sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Binary search dilakukan untuk memperkecil jumlah operasi perbandingan yang harus dilakukan antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam tabel, khususnya untuk jumlah data yang sangat besar ukurannya. Prinsip dasarnya adalah melakukan proses pembagian ruang pencarian secara berulang-ulang sampai data ditemukan atau sampai ruang pencarian tidak dapat dibagi lagi. Syarat utama untuk binary search ini adalah data di dalam tabel harus sudah terurut. Baiklah, mungkin hanya itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur Mulyono dari kelompok 3. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang bubble sort, yaitu pengurutan gelembung. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke aplikasinya. Baiklah, di sini saya akan menggunakan aplikasi NetBeans. Sebelumnya kita membuat proyek baru Java application seperti biasa. Lalu nama proyeknya sini saya sudah buat, namanya bubble sort. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat metodenya. Static void sort urutan
angka kemudian kita letakkan nilai yang ingin kita urutkan. Misalnya misalnya 40, 30, 80, 70, dan 50. Dan kemudian kita membuat perulangan for in i sama dengan 0, i kecil di angka for lagi J kemudian kita melakukan kondisi if suatu kondisi if angka angka J lebih besar dari angka J plus 1 hanya di sini kita akan melakukan algoritma pertukaran YNT dan angka J angka J sama dengan angka J tambah 1 angka J tambah 1 sama dengan Oke. Kemudian kita membuat perulangan di main method for in i sama dengan 0, i besar di angka
naik I plus K. Nah, kita cetak sort angka kemudian membuat return sort. Di sini kita mencetak ya, print. Kita butuh print. Di sini kita butuh print dan kita akan memanggil metode angkanya urutan angka. Lalu kita lakukan perubahan lagi. Oke, waktunya kita run. Jalankan. Oke. 30 40 30 80 1 80 70 50 30 40 50 70 80. Oke, sudah terurut, berhasil. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Harir. Saya mahasiswa UIN Suska Riau, jurusan Teknik Informatika kelas 2F. Selection sort ascending, yaitu teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dengan cara memilih elemen data terkecil lalu membandingkan dan menukarkannya dengan elemen pada data awal dan seterusnya sampai dengan seluruh elemen sehingga menghasilkan pola data yang telah disort. Di sini sudah ada angka yang posisinya tidak berurutan dan kita akan mengurutkannya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dengan metode selection sort. Langkah pertama, kita akan cek dulu seluruh elemen data. Temukan nilai terkecil dan tukarkan posisinya dengan elemen pada data awal. Dimulai dari elemen data pertama yaitu 4. Apakah 7 lebih kecil dari 4? Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 1 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah iya, selanjutnya kita bandingkan apakah 2 lebih kecil dari 1. Karena jawabannya tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 9 lebih kecil dari 1. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 5 lebih kecil dari 1.
Karena jawabannya adalah tidak dan 1 merupakan nilai terkecil, selanjutnya kita tukar posisi nilai terkecil 1 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 4. Selanjutnya, karena 1 sudah merupakan nilai terkecil, maka elemen data awal berpindah ke 7. Kita bandingkan lagi apakah 4 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya adalah iya, selanjutnya kita bandingkan apakah 2 lebih kecil dari 4. Kecil dari 2. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 5 lebih kecil dari 2. Karena jawabannya adalah tidak dan 2 merupakan nilai terkecil, selanjutnya kita tukar posisi nilai terkecil 2 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 7. Karena 2 sudah merupakan nilai terkecil, maka elemen data awal berpindah ke 4. Kita bandingkan apakah 7 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah tidak, selanjutnya kita bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah tidak, selanjutnya kita bandingkan apakah 5 lebih kecil dari 4. Karena jawabannya adalah tidak, maka 4 sudah merupakan nilai terkecil. Kemudian elemen data awal berpindah ke 7. Selanjutnya kita bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya adalah tidak, maka kita lanjut membandingkan apakah 5 lebih kecil dari 7. Karena jawabannya adalah iya, 5 merupakan nilai terkecil, selanjutnya kita tukar posisi nilai terkecil 5 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 7. Karena 5 sudah menjadi terkecil, maka elemen data awal berpindah ke 5, 9. Selanjutnya kita bandingkan apakah 7 lebih kecil dari 9. Karena jawabannya adalah iya, mari kita tukar 7 dengan nilai pada elemen data awal yaitu 9. Angka sudah tersusun dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Section short selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Surya Mulana dari jurusan Teknik Informatika kelas 2F. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengurutan, yaitu pengurutan sisip atau insertion sort. Seperti biasanya saya ingin menggunakan scanner. Kita buat dulu import Java util scanner, lalu public static void-nya PSVM tab. Nah, langsung saja kita buat scanner A sama dengan new scanner system in. Insertion sort itu sama seperti bubble sort atau pengurutan pada gelembung. Dia lebih bedanya cuman kalau yang gelembung dia menggunakan awal, kalau yang insertion sort ini dia pengurutannya mulai dari yang kedua. Itu saja for in I sama dengan 0. Kita menggunakan apa dulu? Kita ingin masukkan data dulu. Kita buat berapa data yang bisa kita buat. Sort system out print, masukkan jumlah data, lalu kita buat in jumlah
jumlah sama dengan scannernya an titik next in. Lalu kita pakai array, jadi dia tidak bebas, dia berapa aja yang kita masukkan. In data, lalu sama dengan new in jumlah, lalu for, kita menggunakan for in i sama dengan 0, lalu i kecil sama jumlah sih 0. Oke, mantap. I kecil jumlah, lalu terhapus nggak apa-apa, lalu i plus, lalu sistem out print line, masukkan sistem out print, masukkan nilai data ke plus 1 ditambah i. Maaf. Lalu data i sama dengan a titik next in. Oke. Oh, ini kurang satu nih. Nah, lalu kita buat proses insertion sort-nya. For in i sama dengan 1 i kecil data titik length, lalu i plus, lalu in k sama dengan data i, lalu in j sama dengan i, lalu while j besar dari 0 dan data j dikurang 1 besar k. Lalu data j sama dengan data j dikurang 1 j data j sama dengan k. Metodenya hasil sistem out print line, data yang terurut adalah for in i sama dengan 0, i kecil data titik length, lalu i plus, lalu sistem out print.
data, aduh mana lagi tuh, data I ditambah, salah lagi penggunaannya, ditambah kok ada yang salah ini. Lalu set print name, kok ada yang salah nih, ini ya kurang. Nah, misalnya masukkan jumlah data 7 data, kita buat seracak 13, 19, 8, 5, 1, 4, 11. Nah, terurut dia sendiri 1, 4, 5, 8, 11, 13, 19. Baiklah, yang kedua saya akan bahas tentang pengurutan gabungan atau merge sort. Di sini langsung saja sudah saya buat codingannya karena saya juga kurang paham. Nah, jadi langsung saja. Nah, keluar dia datanya, terus data hasilnya.